Granny bersama partner saya yang selalu punya segudang insight menarik. Halo, saya Devisa Putri. Apa kabar nih? Wah, kabar baik dong. Tapi nih, kayaknya kabar kita bakal lebih ramai kalau bahas topik hari ini. Siap-siap, kita bakal ngomongin soal hukum dagang di era teknologi digital. Keren kan? Super keren sih. Coba bayangin, dulu orang berdagang harus ketemu langsung, bawa barang, ngobrol soal harga. Sekarang tinggal scroll di handphone, klik barang langsung datang. Kadang juga ada tuh yang taruh doang di keranjang tapi nggak di CO. Siapa tuh? Tapi itu semua nggak lepas dari aturan hukum loh. Di balik kemudahan belanja online, ada hukum yang ngatur biar semua berjalan aman. Nah, makanya penting banget tahu buat mengerti gimana sih hukum dagang ngikutin perkembangan teknologi ini. Nah, benar banget. Karena kan teknologi itu berkembang cepat banget ya. Jadi hukum harus ngejar dong, biar nggak ketinggalan zaman. Exactly. Makanya di episode ini kita bakal bahas mulai dari hukum dagang itu apa, gimana teknologi mengubah dunia, sampai tentang hukumnya. Pokoknya bakal seru banget deh. Intinya kita bakal bahas adalah teknologi saat ini dan juga perdagangan. Jadi buat kamu yang lagi dengerin sekarang, stay tune ya. Kita akan bongkar semuanya. Oke, siap? Semuanya. Yuk, langsung masuk ke pembahasan pertama. Check it out. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke teknologi, kita bahas dulu nih, apa itu hukum dagang menurut kamu? Hukum dagang itu apa sih? Jadi, menurut aku, gampangnya sih hukum dagang itu kayak peraturan main buat orang-orang yang berbisnis atau berdagang. Maksudnya, supaya mereka tuh tahu hak dan kewajibannya tuh apa aja. Oh, jadi kayak aturan pertandingan bola ya? Kalau nggak ada aturan, bisa chaos. Exactly. Bayangin aja, kalau di bisnis nggak ada aturan main, misalnya ada orang yang beli barang, tapi tiba-tiba dia batalin sepihak tanpa alasan yang jelas. Kalau nggak ada hukum yang mengatur, gimana cara menyelesaikan masalahnya coba? Wah, kacau banget sih. Tapi hukum dagang itu cuma buat bisnis besar aja atau gimana? Nggak juga dong. Mau bisnis kecil atau bisnis besar, semuanya terlibat hukum dagang. Bahkan transaksi kecil kayak di jualan online di marketplace FB, itu juga termasuk hukum dagang. Serius? Jadi kalau aku beli baju di marketplace, terus barangnya enggak sesuai deskripsi, itu juga hukum dagang? Kayak nanya lagi, iya dong. Itu kan masuk dalam transaksi jual beli. Kalau ada masalah, bisa pakai aturan yang ada, kayak undang-undang perlindungan konsumen atau ketentuan dari platform e-commerce itu sendiri. Seperti Shopee itu punya peraturan sendiri. Menarik banget. Jadi hukum dagang itu nggak cuma tentang kontrak besar perusahaan ya, bahkan transaksi sehari-hari kita juga diatur. Benar. Intinya hukum dagang itu ngebantu semua pihak supaya baik pihak penjual maupun pihak pembeli punya pedoman dan perlindungan hukum dan tidak merugikan salah satu pihak. Setuju banget. Kalau nggak ada hukum, mungkin nggak akan ada yang percaya sama transaksi digital. Bisa-bisa semua orang takut ketipu. Itu benar, karena logikanya pasti seperti itu kan. Makanya penting banget buat ngerti dasar dari hukum dagang, biar nggak gampang kena masalah, nggak gampang juga kena tipu. Oke, not. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru, yaitu peran teknologi dalam hukum dagang. Dicatat. Kalau ngomongin teknologi dan hukum dagang, aku tuh langsung kepikiran soal e-commerce. Kamu gimana? Pernah ngalamin drama belanja online nggak? Apa ditanya lagi? Pernah dong. Aku pernah beli jaket yang di foto kayaknya tebel banget, tapi pas nyampai kayak lap itu loh, kamu tau nggak sih? Ya, Ngerasain. itu sih klasik banget. Makanya hukum dagang penting, apalagi buat melindungi konsumen yang kayak kamu itu. Bener banget sih. Sekarang kan e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, dan Lazada itu booming banget.
Tapi kalau nggak diatur, bisa jadi liar. Jadi hukum dagang harus mengikuti perkembangan ini sih. Setuju, tapi nggak cuma e-commerce saja kan yang dipengaruhi teknologi, ada juga vintage tuh. Nah, vintage nih lagi hits banget. Mulai dari dompet digital kayak OVO, GoPay, sampai aplikasi pinjaman online, pinjol. Nah, gampangnya sih, tapi juga banyak yang ilegal di masalah baru. Hati-hati ya. Aku pernah baca berita soal orang yang minjem di aplikasi nggak resmi, terus ditagihnya sampai diteror. Itu kan serem banget ya. Itu tuh, yang kayak gitu tuh, itu contoh dari vintage ilegal. Makanya harus ada regulasi dari OJK supaya masyarakat nggak jadi korban bunga, mencekik, atau yang mendiskriminasi, apalagi sampai diteror. Bener banget. Hati-hati. Nah, ngomongin yang keren nih, aku sempat baca soal smart contract. Itu kayak gimana sih? Smart contract itu teknologi masa depan. Jadi, pakai blockchain, semua perjanjian tuh dieksekusi otomatis. Kenapa kayak gitu? Karena Wah, jadi nggak ada lagi drama kayak duitnya udah aku transfer loh, tapi barangnya di mana? itu benar banget, pas banget, transparansi tinggi dan gak bisa dimanipulasi. Tapi masalahnya di Indonesia regulasinya masih belum jelas buat teknologi ini. Ya, kayaknya hukum kita kudu ngebut nih, biar nggak ketinggalan sama teknologi. Kalau nggak, yang rugi masyarakat lagi. Itu tuh, setuju banget. Teknologi ini bawa manfaat besar, tapi ada tapinya. Tetap harus ada aturan biar adil dan aman buat semua pihak. Nah, buat kalian yang lagi dengerin, hati-hati juga ya sama teknologi baru. Kalau belanja online, pastikan platformnya terpercaya. Dan kalau pinjam uang, cek dulu legalitasnya, aplikasinya. Itu, dicatat, jangan dilupa. Karena teknologi itu canggih, tapi kalau nggak diatur bisa jadi bumerang juga bagi kita. Bikin takut tahu. Dengan semua perkembangan ini, pasti ada aturan hukum yang relevan. Bisa dijelaskan apa saja dasar hukum yang mengatur teknologi dalam perdagangan? Ada. Kebetulan di Indonesia beberapa undang-undang utama adalah yang pertama, kita Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang mengatur perdagangan secara umum. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kita biasa sebut UU ITE yang mengatur transaksi elektronik termasuk perlindungan data. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik dagang yang merugikan. Yang terakhir, ada peraturan OJK mengatur vintage dan layanan keuangan digital. Ini yang biasanya dipakai di aplikasi pinjaman online. Kalau soal kemana data, itu juga diatur dalam UU ITE kan? Oh iya jelas, tapi mulai diperkuat dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan pada tahun 2002. Sebelum lanjut, Boleh, kebetulan haus banget. Oke, mari kita lanjutkan saja pembahasan kita karena pembahasan ini menarik. Tapi tentu ada tantangan dalam penerapan hukum ini di era teknologi ini. Apa saja tantangannya sih? Ada beberapa tantangan besar sih menurut saya, karena yang pertama tuh keamanan data. Banyak kasus kebocoran data seperti data pengguna e-commerce yang dijual di pasar gelap. Yang kedua ada vintage ilegal, banyak aplikasi pinjaman online yang tidak berizin menyebabkan praktik bunga tinggi dan intimidasi terhadap konsumen. Itu dia kenapa kalau mau mencari aplikasi pinjaman online harus yang di bawah OJK. Yang ketiga ada sengketa e-commerce, masalah barang yang tidak sesuai deskripsi atau gagal pengiriman regulasi yang belum memadai. Dan terakhir, teknologi berkembang lebih cepat daripada hukum. Contohnya, hukum tentang blockchain dan NFT masih belum jelas. Ini tantangan yang perlu segera diatasi ya. Benar, apalagi masyarakat juga masih banyak yang belum paham tentang hak dan kewajiban dalam transaksi digital. Jadi masih perlu untuk dipelajari lagi. Wow, nggak kerasa ya. Kita udah ngobrol panjang lebar soal hukum, dagang, dan teknologi. Gimana, Dev? Menurut kamu apa sih poin penting dari pembahasan kita hari ini? Oke, jadi menurut aku
poin penting dari pembahasan kita hari ini adalah teknologi itu kayak pedang bermata dua di dunia perdagangan. Setuju banget. Maksudnya di satu sisi teknologi bikin hidup kita jauh lebih mudah. Kayak belanja online, bayar pakai dompet digital, atau bahkan kontrak otomatis pakai blockchain. Kan emang benar, teknologi sangat membantu kita di era sekarang. Tapi di sisi lain, teknologi juga bawa tantangan baru loh. Mulai dari kebocoran data, vintage ilegal, sampai sengketa barang dan sesuai deskripsi di e-commerce. Aduh, itu pasti sering kejadian. Benar kan? Ya, siapa nih yang pernah beli barang online tapi pas datang malah zonk? Saya salah satunya. Saya sering sekali beli barang online terus pas datang malah zonk. Kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Tapi itulah pentingnya hukum dagang. Tujuannya agar memastikan semuanya berjalan aman, adil, dan baik untuk pelaku usaha maupun untuk konsumen. Jadi dua-duanya akan sama-sama puas deh. Nah, kalau solusi dari semua tantangan tadi, menurut kamu apa yang paling penting? Kalau menurut saya, ada 3 solusi utama. Yang pertama, regulasi harus terus diperbarui biar nggak ketinggalan sama perkembangan teknologi zaman sekarang. Kalau yang kedua, penegakan hukum yang lebih tegas, terutama buat vintage ilegal dan pelaku kejahatan digital yang bisa terjadi di pinjaman online itu loh, aplikasi pinjaman online. Kalau yang terakhir, edukasi kepada masyarakat biar lebih melek soal hak dan kewajiban dalam transaksi digital agar tidak ada lagi terjadi kerugian. Bagus tuh, jadi nggak cuma hukum yang adaptif, tapi kita sebagai pengguna juga harus paham, apalagi soal keamanan data. Itu kan urusan serius. Yap, benar sekali. Intinya, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen itu kuncinya. Kalau semua pihak saling mendukung, dunia dagang digital bakal lebih aman dan nyaman, tentunya bakal lebih mempermudah kita semua. Setuju banget. Jadi kesimpulannya, teknologi itu alat, bukan ancaman selama kita paham cara memanfaatkannya. Dan ada hukum yang jelas, perdagangan digital bisa jadi peluang besar buat kita semua. Iya dong, udah pasti, pas banget. Jadi, terima kasih banyak ya buat kalian semua yang udah dengerin podcast kita hari ini. Semoga pembahasannya bisa bermanfaat dan juga bisa membantu kita semua agar lebih melek terhadap hukum perdagangan. Kalau kalian punya pengalaman unik atau masalah soal hukum dagang digital, share di kolom komentarnya ya. Siapa tahu bisa jadi topik di episode berikutnya. Yap, sampai ketemu di podcast hukum dan teknologi berikutnya. Stay safe, stay smart, and stay legal. Bye-bye!